Misalnya akan saya menjawab tugas luas. Satu, gambaran FSA. Berikutnya kemudian analisis apakah FSA tersebut termasuk DFA. DFA disertai dengan 3 buah contoh varian prima dan 3 buah contoh varian tua. Q sama dengan Q0, Q1, Q2, S, Q0, F, Q2. Ekvivalen 0,1. Dalam penyelesaian, untuk mengembangkan finish status automata FSA yang diberikan, kita dapat membuat diagram transisi antara status berdasarkan input ekvivalen dan fungsi transisi finish status automata FSA diagram. Q sama dengan Q0, Q1, Q2. Ekvivalen 0,1. S, Q0, F, Q2. Sigma Q0, Q0, Q1. Sigma Q0, Q1 sama dengan Q2. Sigma Q1, sama dengan Q2. Diagram transisi analisis FA1 deterministis finish automata DFA atau non-deterministis finish automata FFA. Dalam DFA setiap harus memiliki satu transisi untuk setiap input simbol dalam alfabet ekvivalen. Dalam NFA, setiap dapat memiliki memang satu atau lebih transisi untuk setiap input simbol berdasarkan sigma yang diberikan. Sigma Q0, 0 sama dengan Q1 hanya satu transisi. Sigma Q0, 1 sama dengan Q2 hanya satu transisi. Sigma Q1 sama dengan 0, Q2 hanya satu transisi. Sigma Q1, 1 sama dengan Q2 hanya satu transisi. Sigma Q2, 0 sama dengan Q1 hanya satu transisi. Sigma Q2, 1 sama dengan tidak ada transisi. Semua pasti memiliki tempat satu transisi atau tidak ada transisi untuk setiap input simbol, sehingga FSA ini adalah DFA transformative finish automata. 2 contoh string yang diterima setiap diterima jika mesin berhenti di status final Q2 setiap membentuk 10 input transisi. 3 contoh string yang ditolak jika mesin tidak berhenti final Q2 setelah membaca seluruh input string. Dengan demikian kita memiliki bagaimana menganalisis FF tersebut serta memberikan contoh string yang diterima dan ditolak. Soal 2, buatlah NFA tanpa MOV yang ekvivalen dengan NFA dengan MOV berikut ini. Buatlah NFA tanpa MOV yang bukan dengan NFA dengan MOV. Untuk membuat NFA tanpa MOV yang ekvivalen dengan NFA dengan MOV, kita perlu menghilangkan MOV tersebut dapat menyesuaikan transisi lainnya agar otomatis tetap menerima bahasa yang sama. Mari kita mulai dengan mendefinisikan ulang NFA dengan MOV yang diberikan dengan kemudian menghilangkan MOV tersebut. Langkah-langkah umum. 1. Identifikasi MOV. Tentukan semua transisi M dalam NFA. 2. Konstruksi equals. Untuk setiap statis buat equals yang berisi status itu sendiri dan semua statis yang bisa dicapai menggunakan hanya MOV. 3. Transisi baru tanpa MOV. Buat transisi baru yang mempertimbangkan equals untuk setiap statis. 4. Final statis baru. Jika statis akhir dapat dicapai dari equals statis awal, maka statis awal juga harus menjadi statis akhir. Contoh NFA dengan MOV. Misalkan kita memiliki NFA dengan statis 1, 2, 4B dengan beberapa MOV. Mari kita definisikan bagi berikut. Langkah 1, identifikasi MOV. Kita sudah mengidentifikasi MOV di atas. Langkah 2, konstruksi equals. Kita hitung equals untuk setiap statis. Equals 0, equals 1, equals 2, equals 4, equals B. Ini contohnya. Langkah 3, transisi baru tanpa MOV. Untuk membuat transisi baru tanpa MOV, kita memberhentikan transisi dari setiap statis dan equals itu dan level. Ini contohnya yang mungkin dari status 1, dari status 2, dari status 4, transisi baru 4, dari status B tidak ada transisi baru. Langkah 4, final status baru. Status akhir baru adalah status yang mencapai status akhir lama menggunakan MOV. Status akhir awal B sama status dalam equals 0 yang mengandung B juga menjadi final status. NFA tanpa MOV. Kita bisa langsung ulang NFA tanpa MOV sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita mendapatkan NFA tanpa MOV yang ekvivalen dengan NFA asli yang nanti. Sekian video saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.